Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu. Berikut akan saya sampaikan bentuk soal dan pembahasan terkait masalah pendidikan sebagai persiapan untuk ujian profesional. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Lihat nomor 1 Bapak Ibu sekalian, hasil penilaian kinerja guru Pak Arifin tampak seperti tabel di bawah ini. Nomor butir kompetensi nilai, jadi ini adalah penilaian kinerja guru PKG setiap tahunnya. Ini ada butir-butirnya: menguasai karakteristik peserta didik 4, kemudian menguasai teori belajar 3, pengembangan kurikulum 2, ya ini pengembangan kurikulum paling rendah. Kemudian penilaian dan evaluasi juga 2, ya itu yang paling rendah. Lalu pertanyaannya, berdasarkan hasil nilai PKG tersebut, sebaiknya Pak Arifin mengikuti kegiatan pengembangan berkelanjutan PKB, yaitu A. Pelatihan pembuatan media pembelajaran virtual reality yang diselenggarakan oleh MGMP, B. Training manajemen laboratorium yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Nasional, C. Peningkatan kompetensi pelajaran zonasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, D. In-house training pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineer, Matematik yang diselenggarakan oleh MGMP Kabupaten, E. Diklat kurikulum dan evaluasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP. Nah, karena tadi penilaian kinerja guru bagian rendahnya itu adalah di pengembangan kurikulum dan evaluasi, maka jawaban yang cocok adalah E, Bapak Ibu sekalian, ya, diklat kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perhatikan grafik hasil PTK di bawah ini. Ini ada persentase siswa hasil pengamatan PTK. Indikator 1 warna biru, 2 ini adalah warna orange, 3 mendekati warna abu-abu, ya. Sebelum penelitian, kemudian siklus 1, ini ada 3 siklus PTK-nya, siklus 2, siklus 3. PTK tersebut berjudul Penerapan Model Pembelajaran Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis. Jika angka pada grafik adalah persentase keberhasilan siswa berdasarkan data yang tersaji, pernyataan yang benar adalah, ini kita ada membaca grafik Bapak Ibu sekalian. A. Indikator 3 tidak mengalami peningkatan sekalipun sudah diterapkan model PBL sampai pada siklus kedua. Indikator 3 abu-abu ini, ya, ini 63, ini 63 juga sepertinya. Nah, disebutkan di sini tidak mengalami peningkatan sekalipun sudah diterapkan model PBL satu siklus. Namun kalau di siklus 2 ini sudah naik Bapak Ibu sekalian, sudah 79. Sehingga jawaban A ini kurang tepat. B. Indikator 2 terbukti dapat ditingkatkan sesuai target dengan model PBL mulai pada siklus kedua. Di sini yang kita lihat adalah indikator 2. Indikator 2 awalnya adalah 67, kemudian di siklus 1 itu adalah 77. Lalu di siklus kedua hingga naik lagi lebih besar hingga 80. Nah, kemungkinan B ini adalah jawaban yang paling benar. Namun kita lihat dulu C. Indikator 2 tidak perlu dilakukan pengamatan lagi pada siklus ketiga karena sudah berhasil sampai pada siklus kedua. Nah, ini bukan dari penelitian PTK, ya, semuanya harus selesaikan. Lalu D. Indikator 2 tidak menjadi masalah yang urgen untuk ditingkatkan dengan penerapan model PBL. Nah, terkait ini tentu kembali lagi ke awal, semua indikator itu memang menjadi bagian dari penerapan model PBL, sehingga pernyataan ini terbantahkan. E. Indikator 1 tidak mengalami peningkatan sekalipun sudah diterapkan model PBL sampai pada siklus kedua. Nah, indikator 1 ini 63, ini sudah ada peningkatan sampai siklus kedua, ini sampai 74. Oleh karena itu pernyataan E juga kurang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah B, Bapak Ibu sekalian. Nomor berikut, sebagai sebuah sekolah swasta yang sudah besar, SMA Maju Berkembang mempunyai peralatan yang memadai, laboratoriumnya sudah dilengkapi dengan alat dan bahan yang lengkap, bahkan juga didukung oleh jaringan internet yang baik di semua lokasi di sekolah. Atas dasar kebijakan yayasan dengan alasan mengikuti revolusi industri 4.0, sekolah juga sudah menyediakan laboratorium virtual
sehingga praktikum juga dapat dilakukan tanpa harus menggunakan laboratorium sebenarnya. Berdasarkan kondisi ini, pembelajaran yang dilakukan guru sebaiknya, jadi di sini sarana prasarananya sudah lengkap ya. A. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan permainan atau game yang sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi. Ini barangkali belum ada kaitannya dengan apa yang disampaikan di soal. B. Memperbanyak pembelajaran dengan metode diskusi, khususnya jika menemukan hal-hal yang baru pada mata pelajaran. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan pernyataan di soal. C. Mengajak siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium untuk menunjang pengalaman belajar siswa secara real. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu sekalian, namun di sini terbantahkan dengan kata realnya ya. Jadi kalimat real di sini ya bertentangan dengan soal. D. Memanfaatkan fasilitas TIK dengan membuat presentasi yang menarik pada setiap materi yang disampaikan. Untuk presentasi barangkali tanpa ada laboratorium juga biasanya Bapak Ibu guru sudah menggunakannya melalui proyektor. Jadi jawaban D ini juga belum tepat. E. Memanfaatkan laboratorium virtual sehingga siswa mempunyai keterampilan dan literasi TIK serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan di soal, maka jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban E Bapak Ibu sekalian. Itu kalau menurut saya. Soal berikut, Pak Karim menggunakan e-learning dan laboratorium virtual untuk mengajarkan konsep faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pembelajaran ya. Ini kebetulan materinya tentang biologi. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan Pak Karim meliputi 1. Evaluasi pengetahuan dengan mengukur penguasaan konsep siswa tentang faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuhan. Oke. 2. Evaluasi sikap dengan mengukur keterbukaan siswa dalam menerima kritik dan pendapat saran saat mempresentasikan laporan. Lalu 3. Evaluasi keterampilan dengan mengukur keterampilan siswa dalam menggunakan alat selama percobaan. Inilah ada 3 tawaran yang disampaikan. Lalu pertanyaannya, tingkat kualitas kesesuaian evaluasi pembelajaran Pak Karim adalah A. Kurang baik karena evaluasi tidak tepat mengukur produk dan keterampilan. B. Baik karena evaluasi dapat mengukur produk, proses, dan sikap dengan tepat. C. Baik karena evaluasi menggunakan alat ukur yang valid, reliable, dan objektif. D. Kurang baik karena evaluasi tidak tepat mengukur keterampilan dan sikap. E. Baik karena evaluasi telah mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, karena ini adalah laboratorium virtual ya, sehingga antara guru dengan siswa dalam hal ini berada di tempat yang berbeda, sehingga menurut saya evaluasi keterampilan yakni mengukur keterampilan siswa dalam menggunakan alat selama percobaan ini tidak tepat dengan metode pembelajaran yang dipilih. Oleh karenanya, maka jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Kurang baik karena evaluasi tidak tepat mengukur keterampilan dan sikap siswa. Yang mana tadi sampaikan adalah melalui e-learning dan laboratorium virtual. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian, Bu Lulu merupakan seorang guru di daerah pesisir. Siswanya secara umum memiliki kemampuan kognitif yang cukup rendah karena sarana prasarana atau fasilitas sekolah yang kurang memadai dibandingkan dengan sekolah yang ada di kota. Sebagai guru profesional dan dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, ini kata kuncinya, tindakan yang sebaiknya dilakukan guru untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Jadi inti dari upaya ini adalah suasana kelas agar lebih menarik untuk siswa belajar. Nah, A. Memilih model pembelajaran yang tepat. B. Memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. C. Memilih strategi yang tepat. D. Memilih media pembelajaran yang tepat. E. Memilih teknik pembelajaran yang tepat. Persoalan yang disampaikan di sini adalah kemampuan kognitif yang cukup rendah. Sehingga dalam hal ini jawaban yang paling tepatnya adalah Bu Lulu harus memilih model pembelajaran yang tepat untuk kemampuan kognitif yang cukup rendah. Ini Bapak Ibu sekalian kalau menurut saya ya, jadi bukan pendekatannya ya, karena ini adalah kognitif yang menjadi persoalannya, termasuk juga strategi, media pembelajaran, dan teknik ya. Ini adalah bagian dari model pembelajaran. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor selanjutnya, Bu Pia sedang mengklasifikasi adanya masalah di dalam kelas sebelum melakukan PTK.
Berikut merupakan inventarisasi masalah yang dilakukan oleh Bu Pia pada saat materi pembelajaran. Ini hal yang dia amati, kemudian persentasenya. Kelancaran siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan 60%, keluasan siswa dalam berpikir 45%, keorisinalan jawaban dan pertanyaan siswa 37%, kemampuan siswa dalam memperinci jawaban dan pertanyaan 33%. Jika diperhatikan, fokus pengamatan yang dilakukan Bu Pia pada observasi tersebut adalah, disebutkan di sini A adalah keterampilan memecahkan masalah, B keterampilan berpikir proses, C keterampilan berpikir kritis, D keterampilan berpikir tingkat tinggi, E keterampilan proses sains. Karena hal yang diamati adalah terkait dengan proses berpikir, ya, baik itu untuk menjawab maupun mengajukan pertanyaan, maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah keterampilan berpikir proses, sehingga jawabannya adalah B. Soal yang berikut, perhatikan KD berikut ini. KD 411 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu, rumusan indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilan proses sains terintegrasi yang sesuai dengan KD tersebut adalah, jadi KD-nya tadi merumuskan gagasan pemecahan. A. Mendefinisikan operasional variabel dalam percobaan pengaruh limbah terhadap lingkungan. Ini rendah sekali Bapak Ibu sekalian, karena tadi KD-nya merumuskan, ini kata operasionalnya mendefinisikan, sehingga kurang tepat. B. Mengamati proses perubahan lingkungan akibat limbah, ya juga terlalu rendah kata operasionalnya. C. Mengklasifikasikan jenis-jenis pencemaran berdasarkan tingkat pencemarannya, juga terlalu rendah. D. Memahami proses degradasi lingkungan akibat limbah. Nah, ini juga tidak mencapai rumusan gagasan karena disebutkan merumuskan. E. Mengomunikasikan data hasil pengamatan pengaruh limbah terhadap lingkungan. Ya, jadi jawaban yang paling cocok di sini adalah E, Bapak Ibu sekalian. Di kata kerja operasionalnya adalah merumuskan, ini bagian dari C6, sehingga yang paling cocok itu adalah mengomunikasikan. Jadi di sini rumusannya adalah pengaruh limbah terhadap lingkungan. Ada dua variabel yang dikaitkan, sehingga jawaban yang cocok adalah E. Nomor berikut, perhatikan tujuan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran biologi berikut ini. Siswa mampu membedakan respirasi aerob dan respirasi anaerob dengan melakukan percobaan dan mampu mengomunikasikan hasil pengamatannya. Nah, barangkali ini materi, namun yang kita lihat di sini adalah keterkaitan antara rubrik penilaian dengan KD yang dibuat, ya. Rubrik penilaian yang tepat untuk mengukur tujuan tersebut adalah, jadi tujuannya tadi adalah membedakan. Jadi kata kerjanya adalah membedakan Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang paling cocok kalau kita lihat A. Mengidentifikasi hasil respirasi, mengamati proses respirasi juga belum, menyimpulkan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Karena memang siswa mampu membedakan, maka setelah proses pembelajaran, kemudian siswa sudah dapat menyimpulkan apakah perbedaan respirasi anaerob dan respirasi aerob, sehingga jawaban di sini yang paling cocok C. Lalu D. Membandingkan tahap-tahap respirasi aerob dan anaerob. Ya, ini kata kerja operasionalnya adalah membandingkan. Hanya saja yang membuat ini kurang tepat adalah adanya tahap-tahap yang tidak disebutkan di tujuan pembelajaran. Lalu E. Mendeskripsikan mekanisme respirasi, ya. Ini barangkali tidak mewakili tujuan pembelajaran. Nah, sehingga jawaban yang paling cocok di sini Bapak Ibu sekalian adalah C. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian soal berbentuk studi kasus yang banyak menghabiskan waktu Bapak Ibu sekalian untuk menganalisis, sehingga tentunya perlu dibiasakan sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.